di tahun 2024 ini, apakah betul bila kita nge-YouTube sudah setahun dan belum monetisasi, maka channel YouTube kita akan dihapus? Nah, ini seru teman-teman, harus kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Don GTO. Channel untuk sinau YouTube, belajar YouTube agar kita cepat monetisasi. Nah, menjawab pertanyaan apakah ada aturan baru di tahun 2024 ini, kalau kita nge-YouTube sudah setahun tapi tidak monetisasi atau tidak kunjung mengajukan monetisasi dan disetujui, maka channel YouTube kita akan dihapus atau di-ban. Nah, jawabannya, teman-teman, jawaban yang betul atau yang betul sekali? Pengen tahu atau pengen tahu banget? Oke, kita bahas teman-teman. Nah, memang di tahun 2024 ini merupakan tantangan buat kita semua ya, buat tantangan kita semua, buat YouTuber, khususnya para pemula, ya, saya juga masih termasuk pemula, yang belum monetisasi. Alhamdulillah saya sudah monetisasi teman-teman. Nah, apakah kalau belum monetisasi dalam 1 tahun, maka channel YouTube kita akan dihapus atau di-ban? Jawabannya betul bila channel YouTube kita itu melakukan pelanggaran pedoman komunitas ya. Apabila melakukan pelanggaran terhadap pedoman komunitas, maka channel kita bisa di-ban atau dihapus oleh YouTube. Jadi, apakah betul kalau belum monetisasi dihapus? Nah, ini sebetulnya perlu diluruskan teman-teman. Perlu diluruskan bahwa sebetulnya belum ada, atau mudah-mudahan jangan sampai ada peraturan yang menyatakan bahwa channel YouTube kita kalau belum monetisasi dalam setahun itu dihapus. Itu tidak ada. Yang betul, yang dihapus betul. Jadi channel YouTube kita bisa dihapus betul. Channel YouTube kita bisa di-ban betul ketika channel kita sudah melakukan pelanggaran pedoman komunitas. Apa itu pelanggaran pedoman komunitas? Nah, itu yang perlu kita bahas, teman-teman. Nah, channel kita bila melakukan pelanggaran pedoman komunitas, maka ada dua, ya, pelanggaran pedoman komunitas berat dan pelanggaran pedoman komunitas ya sebetulnya yang menyebabkan channel kita dihapus juga. Yang pertama, kalau channel kita melakukan pelanggaran pedoman komunitas yang berat itu tanpa ada prosedur atau tanpa apa, tentunya YouTube akan ngasih tahu ke kita bahwa channel YouTube kamu telah melakukan pelanggaran pedoman komunitas. Maka channel tersebut akan di-ban atau dihapus oleh YouTube. Nah, itu apabila melakukan pelanggaran pedoman komunitas yang berat ya. Ya, yang berat itu apa? Seperti sebagai predator. Ya. Predator itu pemangsa anak lah gitu ya. Begitu juga mengupload atau menjadikan channel kita itu sebagai media pornografi. Itu pelanggaran berat teman-teman, otomatis akan dihapus ya. Begitu juga pelanggaran ujaran kebencian atau pelecehan. Nah, itu akan melakukan berakibat dihapus. Nah, ada juga kita ketika melakukan pelanggaran itu sampai pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3 kalau berturut baru dihapus atau di-ban ada. Nah, maka dari itu teman-teman silahkan di googling aja pelanggaran pedoman komunitas ya. Sebelum kita memulai YouTube, khususnya di awal tahun 2024 ini, mari kita kenali dulu aturannya apa sih, undang-undangnya apa sih ketika kita meng-YouTube agar aman YouTube kita tidak dihapus oleh YouTube. Nah, maka pedoman pelanggaran komunitas ini teman-teman silahkan tolong dibaca ya, silahkan dibaca di googling aja, pelanggaran pedoman komunitas seperti itu ya. Nah, itu yang menyebabkan channel YouTube kita dihapus oleh YouTube. Jadi bukan karena kita belum monetisasi dalam waktu 1 tahun. Nah, kalau kita belum monetisasi dalam 1 tahun, itu hukumannya bukan dihapus. Hukumannya adalah jam tayang kita yang melewati 36 tahun, 35 hari ke belakang, selebihnya itu tidak dihitung sebagai jam tayang aktif yang sebagai syarat monetisasi, teman-teman.
Jadi kalau 365 itu kalau sudah 366 hari ya, yang paling lama, yang sehari paling lama tidak dihitung gitu. Jadi setahun persis ya. Jadi penghitungan jam tayang itu setahun persis. Jadi sekali lagi bukan karena kita belum monetisasi dalam 1 tahun sehingga channel kita dihapus oleh YouTube. Yang betul adalah ketika kita melakukan pelanggaran pedoman komunitas, pelanggaran hak cipta itu juga sebenarnya salah satu pelanggaran pedoman komunitas, teman-teman. Itu bisa menyebabkan nanti ada ini apa namanya teguran pertama ya, teguran pertama. Jadi teman-teman silahkan nanti saya kasih linknya bagaimana agar kita terhindar dari pedoman pelanggaran komunitas. Begitu juga ketika teman-teman mendapatkan pelanggaran pedoman komunitas, teguran 1, teguran 2, teguran 3 gitu ya. Kalau merasa itu memang betul, maksudnya channel kita betul, tidak melanggar pedoman komunitas, tidak melanggar aturan, teman-teman bisa menyanggahnya, teman-teman bisa banding ya. Nanti di situ ada formulirnya yang disediakan oleh pihak YouTube, teman-teman bisa isi, bisa kirim. Nah, nanti dari formulir itu kita bisa menyanggah bahwa channel kita nggak melakukan pelanggaran kok. Nanti tim YouTube akan memeriksa ya, akan memeriksa apakah betul bahwa channel ini clear, bagus, bersih, tidak melakukan pelanggaran pedoman komunitas, maka akan dikembalikan lagi normal ya, normal. Jadi tidak ada pelanggaran yang disangsikan kepada channel kita. Itu teman-teman. Ya. Jadi tidak usah ragu, tidak usah resah. Di tahun 2024 ini ketika kita nge-YouTube, artinya yang penting kita fokus saja, kita fokus bikin video yang baik, bikin video yang bermanfaat, bikin video yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada penonton, pemirsa. Jadi ketika itu semua teman-teman sudah lakukan, dan sekali lagi silahkan jangan pernah mengupload video yang bukan milik kita ke channel kita. Nanti akibatnya channel kita menjadi tempat sampah. Ketika kita mengajukan monetisasi, pasti akan ada masalah ya, akan ada masalah. Ketika kita ada masalah, nanti yang repot kita sendiri. Kita repot sendiri mencari jalan keluarnya. Untuk itu, sebelum terlambat atau sebelum memulai mengajukan monetisasi, dari sekarang silahkan. Sekali lagi, pedoman komunitas itu sangat penting sekali karena YouTube itu pengen menyediakan media yang nyaman buat para pemirsanya, yang nyaman buat penonton, yang nyaman buat pemirsa YouTube. Sehingga ketika teman-teman melakukan pelanggaran pedoman komunitas, ya tentunya YouTube akan melakukan tindakannya, ya, melakukan hukuman kepada si pemilik channel tersebut. Namun ketika kita memiliki channel yang sesuai dengan aturan, YouTube akan memberikan bonus kepada kita, yaitu berupa persetujuan monetisasi, yang ujung-ujungnya adalah kita akan mendapatkan cuan. Jadi sebetulnya nge-YouTube itu ujung-ujungnya seperti itu sih teman-teman, kecuali hanya sebagai ya iseng-iseng nyimpen file-file kita daripada kita nggak punya memori, nggak punya memorium lah gitu ya. Jadi daripada kita nanti nggak punya sejarah, waktu itu saya kemana, akhirnya dimasukkan di YouTube. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, aturan baru tidak ada yang mengatakan bahwa nge-YouTube setahun belum monet akan dihapus. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan dibantu untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke YouTube-nya masing-masing atau di-share ke WA-nya masing-masing agar mudah dicari. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.